Baik, mari kita berdoa bersama, bersatu hati. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, memimpin kami sampai dengan hari ini. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat dan mampunya kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati persekutuan Zoom online pada malam hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Urapi setiap kami, ya Roh Kudus, terangi hati kami, berbicaralah atas kami secara pribadi, dan kami yakin Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, dan firman-Mu itu mengubah segala sesuatu. Bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Urapi hamba-Mu Tuhan, menyatulah dengan hamba-Mu, berfirmanlah atas kami semua. Kami siap diberkati pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata, amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya salam kenal dulu ya buat semuanya yang ada di Jakarta, yang ada di Bali, Surabaya, ya mungkin di tempat-tempat lain juga. Salam kenal. Saya tinggal di Surabaya ya Bapak Ibu. Saya melayani di Gereja Allah Baik di Sidoarjo, dan saya percaya kalau kita boleh berjumpa pada malam hari ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tentang penyembah yang benar. Seringkali orang menyebutkan kata penyembah yang benar, atau dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata true worshiper, ya, penyembah yang benar. Sebetulnya apa hubungannya antara masa pandemi COVID ini dengan penyembah yang benar? Sebetulnya ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan Yesus, sehingga kita bisa kuat, kita bisa mampu, bahkan kita bisa bijaksana untuk menjalani masa-masa di dalam keadaan serba COVID ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang penyembah yang benar, kira-kira apa yang muncul pertama kali di dalam pikiran kita? Coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Ketika kita mendengar kata atau kalimat penyembah yang benar, sebetulnya apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita? Ya, ada yang menjawab begini Bapak Ibu. Oh, penyembah benar itu orang yang suaranya bagus. Orang yang suaranya merdu. Ada lagi yang menjawab bahwa penyembah benar itu orang yang pandai memuji Tuhan. Pandai menyembah Tuhan, ya. Suaranya enggak fales. Kayak suaranya Brother Fran ini luar biasa ya. Saya cukup lama mengenal beliau ini, ya. Suaranya sangat memberkati. Nah, saudara-saudara, apakah penyembah benar itu kriterianya seperti itu? Ada lagi yang pernah menjawab kepada saya berkata begini, oh, penyembah benar itu orang yang menyembahnya pakai bahasa roh. Pakai bahasa lidah, pakai bahasa glosolali, gitu ya. Nah, apakah seperti itu yang disebut penyembah benar? Menurut versinya Alkitab, menurut konsepnya Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu mari kita lihat dulu di dalam dasar firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 4, kita bisa buka Alkitab kita atau HP kita buka Bible kita. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak asing dengan kalimat ini, karena ini seringkali dipakai di dalam khotbah-khotbah gereja, juga di dalam perkataan worship leader ketika memimpin pujian. Saudara-saudara, latar belakang di dalam kisah ini konteksnya adalah Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria. Ya, Yesus sedang mengajukan sebuah permohonan untuk minta minum. Lalu perempuan Samaria ini terkejut karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu hubungannya kurang baik. Orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang golongan nomor sekian. Ya, pandangan orang Yahudi kepada orang Samaria itu tidak begitu baik. Karena kita tahu latar belakang orang Samaria itu adalah orang-orang Yahudi juga yang sudah mengalami kawin campur, yang sudah banyak menerima unsur-unsur budaya asing, tradisi asing dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Nah, saudara, perempuan Samaria ini terkejut karena orang Yahudi kok mau bincang-bincang dengan dia. Orang Yahudi kok malah minta minum. Singkat cerita, Yesus memberitahu bahwa Bapa itu menghendaki penyembah, yaitu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya tertarik dengan kalimat Yesus, ya, yang dikatakan di dalam ayat 21. Dikatakan begini, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa maksud dari ayat ini? Begini, saudara-saudara terkasih. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu konsep tentang Allah itu berbeda. Orang Yahudi itu menganggap Allah yang benar itu Allah yang spesifik. Mereka punya sebutan untuk Allah mereka, namanya Yahweh atau Yehova. Ya. Nah, Allah Yahweh ini mereka sebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka kenal dengan Allah mereka. Mereka tahu karya Allah mereka dalam sejarah nenek moyang mereka. Tetapi orang Yahudi ini walaupun mengenal Allah secara spesifik, mengenal Allah secara sejarah, mereka bisa tahu nama Allah mereka karena Allah menyatakan diri secara pribadi kepada Musa, ya, kepada Abraham dan sebagainya. Ternyata kehidupan bangsa Yahudi pada zaman Yesus itu sedang mengalami kemerosotan moral. Mereka percaya kepada Allah, mereka mengakui Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan pengenalan akan Allah. Mereka hidup dalam kepalsuan, mereka hidup dalam kemunafikan, mereka hidup di dalam kepura-puraan. Nah, saudara-saudara, mereka percaya Allah itu Allah yang mereka kenal, tetapi sejatinya perbuatan mereka tidak membuktikan mereka mengenal Allah dengan baik. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 23 sebagai contoh. Coba kita lihat bentar Matius pasal 23. Saya harap saudara hafal ayat ini atau paling tidak ingat ayat ini, jangan sampai lupa sampai mati, ya. Sampai mati kita jangan sampai lupa ayat ini. Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, mereka yang ada di posisi-posisi kedudukan yang cukup baik di dalam mahkamah agama, mereka itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan Taurat. Yesus berkata kepada orang banyak, apapun yang mereka ajarkan, apapun yang mereka lakukan, ikuti, teladani, ya, praktekkan semua yang diucapkan, tetapi perbuatan mereka jangan kamu ikuti, jangan kamu lakukan.
Ini yang membuat saya sampai hari ini kuat di dalam Tuhan, karena saya tahu bahwa kebenaran itu adalah mutlak milik Tuhan. Maka saya melihat bahwa kehidupan kita ini seharusnya bukan terpaku kepada sosok pribadi hamba Tuhan, tetapi harus kepada kebenaran firman. Itu yang jadi dasar iman kita. Ya, jangan mengidolakan pendeta, jangan mengidolakan hamba Tuhan, jangan mengidolakan pemimpin gereja. Karena kalau rohani itu nggak bisa dilihat di gereja, rohani itu baru bisa kelihatan di mana? Di keseharian, di rumah, di toko, di gudang, di jalan raya. Itulah sosok orang yang rohaninya betul-betul terbukti. Kalau di gereja semua bisa kamuflase. Kalau di ibadah semua orang bisa tampak rohani. Oleh sebab itu, Yesus sering berkata kepada para ahli Taurat orang Farisi, celakalah kamu, kamulah keturunan ular beludak, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya isinya tulang belulang dan sebagainya. Kita bisa tahu bahwa mereka orang Yahudi menyembah Allah yang benar, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan pengenalan kepada Allah yang benar. Mereka cuma pura-pura, mereka cuma ingin dilihat manusia. Sementara konsepnya orang Samaria berbeda, Bapak Ibu. Orang Samaria itu menyembah Allah, itu Allah yang benar, itu Allah yang menciptakan alam semesta dan bangsa-bangsa di bumi. Mereka percaya itu, tetapi mereka tidak mengenal Allah mereka. Mereka tidak jelas dalam pengenalan mereka kepada Allah. Orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem, di Gunung Sion. Sementara orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim. Tempatnya berbeda. Dari dua konsep ini, ya kita bisa lihat di dalam ayat 22, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22, saya ingin tunjukkan. Dikatakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Itu maksudnya perempuan Samaria. Kami, orang Yahudi, menyembah apa yang kami kenal. Jadi yang satu, golongan itu menyembah Allah yang dikenal, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang mengenal Allah. Sementara orang Samaria tidak mengenal Allah, masih abstrak, masih kabur, tetapi mereka menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Mereka beribadahnya dengan segenap hati, dengan kusuk, dengan segenap perasaan. Kontras sekali dengan gaya penyembahannya atau ibadahnya orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, konsep yang dibawa oleh Tuhan Yesus sama sekali berbeda. Menjadi seorang penyembah yang benar itu tidak memakai konsep orang Yahudi. Tidak memakai konsep orang Samaria. Yesus datang memberikan sebuah pola penyembahan yang baru. Pola penyembahan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan orang. Ya. Yesus berkata, barang siapa yang menyembah Bapa, hendaklah ia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Nah, dari ayat-ayat tadi ini, mari kita akan lihat sebetulnya penyembah yang benar itu seperti apa. Saya berharap kita semua yang ikut di dalam persekutuan doa Zoom online ini, kita semua setelah mendengar penjelasan ini, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin, Bapak Ibu. Penyembah yang benar itu seperti apa? Mari kita lihat ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, ya, bukan di gunung Gerizim, bukan gunung sakralnya orang Samaria, tetapi juga bukan di gunung Sion, bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah, bukan di tembok ratapan, tetapi bukan ditentukan oleh tempat. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa penyembah yang benar itu tidak ditentukan oleh tempat atau lokasi atau wilayah. Ya, menyembah Bapa tidak ditentukan oleh tempat, lokasi yang mendatangkan perkenanan Tuhan sama sekali, enggak ditentukan oleh tempat. Maka saya akan menjelaskan begini, Bapak Ibu. Kalau kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan atau kita mau beribadah, tidak selalu dan tidak harus
pergi ke goa doa atau rumah doa, ya, bukan juga di bukit doa. Sekarang saya tanya, pergi ke bukit doa boleh nggak Bapak Ibu? Berdoa di goa doa boleh nggak? Boleh, tidak dilarang. Tetapi tanpa tempat itu pun nggak masalah. Ya, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, tidak harus di satu tempat tertentu. Saya pernah punya teman waktu kuliah dulu di sekolah Alkitab, kami pernah pergi ke bukit doa. Ketika masuk pintu gerbang doa, teman saya langsung berkomentar begini, saya masuk pintu gerbang bukit doa, kok saya merinding ya? Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merinding. Saya berkata bahwa hadirat Tuhan itu nggak ada urusan dengan merinding-merinding. Kalau semuanya serba diukur, hadirat Tuhan itu ukurannya merinding. Kalau kita lewat kamar mayat juga bisa merinding. Ya, kalau kita lewat pinggir kuburan juga bisa merinding, loh, saudara. Tempat gelap kita juga bisa merinding. Ya, seringkali kita terpaku pada pikiran kalau di dalam bukit doa atau di ruang doa atau di goa doa, rumah retreat, kita baru bisa menyembah dengan baik. Itu bukan ukuran, itu bukan satu patokan. Ya, mari kita lihat sama-sama. Ada lagi orang yang berkata, oh kalau mau menyembah Tuhan itu yang paling bagus, paling dijawab Tuhan doanya, itu harus ke Holy Land, harus ke Israel, harus ke Yerusalem, harus berhadapan dengan tembok ratapan. Apakah Yesus mengajarkan begitu? Tidak. Allah itu roh. Barang siapa menyembah, hendaklah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak ada urusan dengan tempat, nggak ada urusan dengan lokasi, Bapak Ibu. Allah tidak tertarik dengan lokasi tempat untuk untuk menerima keintiman daripada umatnya di dalam ibadah. Dimanapun juga kita bisa berdoa, dimanapun juga kita bisa beribadah, dimanapun juga kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Ya, apa hubungannya dengan masa COVID? Kalau kita perhatikan sekian bulan ini, mohon maaf ya, tanda kutip, COVID memaksa kita tidak terpengaruh dengan lokasi tempat. COVID memaksa kita untuk tidak tergantung dengan gedung gereja. Buktinya kita bisa kumpul secara online ini, dari Jakarta, dari Bali, Surabaya, kumpul semua di sini. Saya percaya ibadah persekutuan kita ini diberkati Tuhan. Kalau kita buka hati dengan ketulusan hati, dengan cinta, rindu Tuhan, pasti selesai Zoom online ini, semuanya dipuaskan, diberkati. COVID diizinkan Tuhan untuk supaya kita keluar dari paradigma yang lama. Keluar dari konsep pemikiran yang lama. Ibadah itu nggak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya seringkali berkata, yang namanya gereja itu bukan gedung. Gereja itu manusianya, gereja itu komunitasnya, gereja itu pribadinya, orang-orangnya. Oleh sebab itu, mari kita dalam hidup ini, kalau mau menjadi seorang penyembah yang benar, kita tidak lagi memusingkan diri dengan tempat, lokasi, wilayah, dan sebagainya. Ada orang yang berkata, kalau mau doa dijawab, paling gampang doanya di depan tembok ratapan, supaya berkuasa, manjur doanya. Tidak ada ayatnya. Bahkan saya pernah ke Israel di depan tembok ratapan juga, saya lihat pendeta-pendeta dari Indonesia dapat titipan kertas-kertas kecil, isinya doa-doa dari jemaat, diselip-selipkan di tembok ratapan. Saya pikir, kok malah jadi aneh begini. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh tempat. Apakah kalau begitu kita nggak perlu lagi berdoa atau beribadah menyembah Tuhan di dalam gereja? Kalau kesempatan itu ada, kenapa tidak? Tetapi kalau kesempatan itu tidak ada, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi gairah kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara-saudara, dimanapun kita bisa berdoa. Kenapa? Kita bisa berhadapan dengan Allah secara langsung. Semenjak peristiwa Yesus mati, menyerahkan nyawanya, Alkitab berkata, Markus 15 ayat 38, tirai bait Allah terbelah. Tirai bait Allah itu sobek, Markus 15 ayat 38. Artinya antara umat
Tuhan dengan Tuhan itu nggak ada batasan lagi. Kita bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan secara langsung. Nggak butuh perantara lagi. Saya ingin ajak kita perhatikan Ibrani pasal 4. Mari kita lihat Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 kita akan lihat sama-sama, saudaraku, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan ayat 16. Sebab itu, karena kita punya imam besar, marilah kita dengan penuh keberanian, apa saudaraku? Menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh minder, kita nggak boleh sungkan, kita nggak boleh merasa nggak layak. Karena kita ini punya imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, kita bisa berhadapan secara langsung kepada Tuhan. Makanya kalau bicara KKR, tahu ya KKR? Kebaktian, kebangunan, rohani. KKR itu apakah harus di tempat lapak, di tempat stadion, di tempat-tempat yang luas, baru bisa KKR, Tuhan melawat? Dari dulu saya sudah berkata, KKR yang sesungguhnya itu kita bisa alami kapanpun, dimanapun juga. Karena Yesus berkata, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. KKR yang paling dekat, KKR yang paling mudah, KKR yang bisa dijangkau. Ketika kita masuk kamar, tutup pintu, kita berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, beberapa kali saya harus mendoakan orang-orang yang kena COVID. Ya, saya terpaksa mendoakannya lewat video call. Mereka ada di ruang isolasi, mereka nggak bisa dijenguk keluarga, mereka nggak bisa dikunjungi oleh dokter secara sering. Petugas yang masuk ke dalam kamar isolasi mereka pakai baju APD, mereka berhadapan dengan mesin-mesin, ya, ventilator dan mesin-mesin segala macam. Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang ada di ruang isolasi karena COVID, mereka berkata begini, hampir semuanya berkata begini, yang kami takutkan bukan COVID, yang kami takutkan bukan suasana yang serem di dalam ruang isolasi, yang kami takutkan bukan suara mesin-mesin ini yang berbunyi sepanjang malam, yang kami takutkan adalah kesendirian. Kami nggak punya teman. Istri nggak bisa dampingi, suami nggak bisa dampingi, anak, orang tua nggak bisa dampingi, sahabat nggak bisa dampingi, pendeta nggak bisa dampingi. Saudara? Dan mereka mengalami tekanan yang cukup besar. Mereka stres. Dan tidak sedikit yang meninggal, bukan karena COVID-nya, tetapi karena ketakutannya. Mereka stres luar biasa, imunnya semakin drop. Saudara, COVID secara tidak langsung ya memaksa setiap orang untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. COVID memaksa setiap orang untuk tidak lagi terpengaruh dengan tempat ataupun lokasi. Justru melalui COVID ini adalah kesempatan yang paling baik kita berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan secara pribadi. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Di situ Tuhan hadir. Orang kena COVID tidak bisa dapat dukungan dari keluarga loh. Paling cuma bisa lewat telepon, tapi butuh kehadiran nggak bisa.
Siapa yang bisa mendampingi di sisi kita? Kalau posisi kita kena COVID di ruang isolasi. Istri, anak, suami, orang tua, teman baik, pendeta nggak bisa dampingi. Bahkan saya beberapa kali ditolak ketika masuk ke rumah sakit karena bukan keluarga. Saudara-saudara, yang mendampingi cuma satu yang bisa, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mau melontarkan pertanyaan. Apakah kita baru punya waktu menyendiri dengan Tuhan setelah kena COVID di ruang isolasi? Apakah harus nunggu itu dulu? Saya kira tidak perlu. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan sehat, kita sedang kuat, kita sedang dalam keadaan imun yang bagus. Mari kita butuh Tuhan lebih daripada segala. Kita membutuhkan Tuhan lebih daripada apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat bahwa kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan menjadi penyembah yang benar, tidak lagi terpengaruh dengan tempat ataupun lokasi. Ya, kalau nanti Natalan atau nanti tahun depan gereja sudah mulai offline, semua boleh aman, orang-orang lanjut usia boleh datang, sudah nggak dibatasi lagi jumlah dalam yang masuk dalam gereja, mari beribadah. Karena Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kamu menjauhkan dari persekutuan-persekutuan ibadahmu. Ya. Tetapi kalau kita belum bisa secara offline, biarlah semangat kita, cita-cita kita, iman kita tidak terpengaruh. Itu yang pertama. Penyembah yang benar tidak lagi ditentukan oleh tempat, lokasi, atau wilayah tertentu. Allah nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah nggak bisa dibatasi dengan kota suci namanya Yerusalem. Allah nggak bisa dibatasi dengan tempat gunung sakral yang namanya Gunung Gerizim. Enggak. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-22. Apa sih yang dimaksud penyembah yang benar oleh konsepnya Yesus ini? Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus menekankan bahwa pengenalan akan Allah itu penting, tetapi akan jauh lebih penting kalau Allah juga mengenal kita. Penyembah yang benar itu tidak ditentukan oleh pengenalan yang sepihak dari kita manusia. Banyak orang mengaku mengenal Tuhan. Mereka mengaku disebut hamba Tuhan, disebut utusan Tuhan, disebut juga nabi Tuhan. Bisa bernubuat, bisa karunia marifat, dan sebagainya. Apakah saya anti nubuat? Tidak. Apakah saya anti marifat? Tidak juga. Tetapi ingat, apapun yang kita ucapkan atau kita sematkan di dalam status kita sebagai hamba Tuhan, itu bukan jaminan kita disebut penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu tidak selalu pendeta, hamba Tuhan. Ya. Yang disebut penyembah Tuhan itu bukan sebuah pernyataan sebagai orang yang mengenal Tuhan secara sepihak. Percuma semuanya itu kalau Tuhan tidak mengenal kita. Setuju, Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, Anda kenal Jokowi? Saya kira kita nggak kenal Jokowi ya. Kita cuma tahu Jokowi. Kita tahu lewat internet, lewat koran, lewat televisi. Kalau kita berkata, oh saya kenal Jokowi, maka saya akan bertanya, berapakah nomor sepatunya Jokowi? Apa makanan kesukaan Jokowi? Apa warna favoritnya Jokowi? Ya, kalau dia pergi ke kota-kota tertentu, dia punya langganan kuliner di mana-mana, yang mana saja. Kalau kita tidak bisa menjawab, berarti kita tidak mengenal. Kita hanya tahu tentang dia, tetapi tidak mengenal dia. Ada orang yang mengaku mengenal Tuhan, sampai berkata, saya dengar suara Tuhan, saya dibawa Tuhan ke surga, saya dapat pesan Tuhan. Saudara-saudara, semua pengakuan seperti itu tidak akan ada artinya kalau Tuhan tidak mengenal si orang tersebut. Coba kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Ada orang yang mengenal Tuhan itu sebagai sahabat yang baik. Puji Tuhan.
Ada orang yang mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, puji Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan itu sebagai tabib yang ajaib, puji Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan sebagai hakim yang adil, puji Tuhan. Tetapi pengenalan itu semua belum cukup. Mengenal Tuhan itu tidak ada batasnya. Saya pun sudah jadi hamba Tuhan, saya masih perlu mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu tidak akan ada habisnya. Kalau belum sampai kita di nafas yang terakhir, di tetesan darah yang terakhir, sampai kita mati, itu belum selesai. Tapi kalau sudah mati, baru selesai. Makanya tidak ada seorang pun yang boleh berkata, saya cukup mengenal Tuhan, saya cukup dekat dengan Tuhan, saya orang nomor satunya Tuhan, saya anak emasnya Tuhan. Tidak boleh. Setiap orang hidup, proses pengenalan akan Tuhan itu terus berjalan. Coba kita lihat Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23. Tentunya banyak yang hafal ayat ini ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan, mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang melayani Tuhan pakai nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berdiri atas nama Tuhan. Tetapi walaupun karya mereka dahsyat, spektakuler, ternyata pada akhirnya apa? Tuhan tidak mengenal mereka. Artinya mereka bukan penyembah yang benar. Saudara, satu kali saya pernah diminta untuk mengiringi musik di dalam pelayanan ke panti asuhan. Ya, ada beberapa tahun yang lalu saya pernah diminta dalam sebuah komunitas anak-anak muda pelayanan di sebuah panti asuhan. Dan saya waktu itu di dalam puji-pujian, saya mengiringi dengan gitar akustik biasa, ya. Lalu saya menikmati hadirat Tuhan, saya sambil memejamkan mata, menyembah Tuhan begitu. Saya berdoa, Tuhan, saya ingin lebih lagi mengenal Engkau. Saya ingin lebih lagi menikmati pengenalan ini lebih dalam. Saya ingin menyenangkan hatimu, saya ingin memperkenankan hati. Tiba-tiba di hati saya ini ada sebuah bisikan. Kalau kamu ingin menyenangkan hatiku, kalau kamu ingin memuliakan aku, kamu lihat gadis kecil yang ada di sebelah kirimu. Aku suka akan hatinya. Aku suka akan penyembahnya. Aku suka dia. Seperti itulah yang aku kehendaki. Lalu saya melirik kepada anak gadis kecil ini. Kira-kira umurnya 8 tahun. Dia pakai baju terusan putih gitu ya. Saya lihat dia sedang mengangkat wajahnya, dia angkat tangannya, sambil matanya terpejam, dia menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bawa saya untuk melihat gadis ini. Menyembahnya dia ini berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saya mulai penasaran, seperti apa sih yang membuat Tuhan ini berkenan? Apa yang diucapkan anak kecil ini, anak perempuan ini? Lalu saya mulai menggeser tempat duduk saya mulai mencondongkan telinga saya mencoba ingin mendengar dia ini menyembah Tuhan seperti apa, kok bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya sudah cukup dekat dengan anak gadis kecil ini, dia lagi asik tutup mata sambil menyembah Tuhan, saya terkejut. Ternyata anak perempuan ini adalah seorang yang bisu. Dia tidak bersuara seperti pada umumnya orang lain. Dia menyembah Tuhan dengan suara yang parau. Dia tidak bisa mengucapkan kata haleluya. Dia tidak bisa mengucapkan kata hosana. Dia nggak bisa menyembah dengan suara yang seperti nada yang sedang dialunkan. Di situ saya mulai terenyuh hati saya.
Ternyata penyembahan itu yang menyukakan hati Tuhan. Tidak ada urusan dengan suara, tidak ada urusan dengan nada, nggak ada urusan dengan bahasa roh, nggak ada urusan dengan tempat. Ya, yang Tuhan lihat itu hatinya. Saudara, urusan penyembah yang benar itu urusan hati. Setuju? Amin. Saudara-saudara, penyembah yang benar tidak ditentukan lagi oleh pengenalan yang sepihak. Percuma kita mengaku mengenal Tuhan, melayani Tuhan, aktif dalam pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan pada akhirnya berkata, aku tidak mengenal kamu. Coba kita lihat, saudara-saudara, di dalam Matius 7 tadi. Ya, ayat yang ke Matius 7 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Seorang penyembah yang benar, itu kalau mau dikenal oleh Tuhan, betul-betul diakui oleh Tuhan, dia harus melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Itulah penyembah yang benar. Amin. Saudara-saudara, mari kita lihat. Seorang yang mengaku mengenal Tuhan belum tentu dikenal oleh Tuhan. Tetapi orang yang dikenal oleh Tuhan, pastilah dia mengenal Tuhan. Saudara-saudara, banyak kali orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka mengaku orang-orang rohani, orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi Yesus tidak menyebut mereka sebagai orang yang layak dibanggakan. Yesus tidak menerima apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus satu kali pernah didatangi oleh murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 17, ya, ayat yang Lukas 10 ayat 17. Nanti bisa baca di rumah. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Murid-muridnya datang kepada Yesus, lalu mereka berkata, Yesus, Guru, kami bersuka cita, kami gembira, kami melihat setan-setan itu lari, setan-setan itu keluar dari tubuh orang yang dirasuki oleh mereka. Lalu Yesus berkata, aku melihat iblis itu jatuh dari langit. Wah, murid-muridnya bersuka cita, karena mereka pelayanan itu berhasil. Mengadakan mujizat, orang kesurupan bisa terbebas, mereka bisa melihat tanda-tanda spektakuler, mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Kamu jangan bersuka cita kalau setan-setan itu lari daripadamu. Semuanya itu nggak ada artinya. Tetapi kamu harus bersuka cita kalau namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Orang yang mengalami atau melakukan mujizat bukan jaminan dikenal Tuhan. Karena bagi Tuhan, mujizat itu tidak penting. Saya ulangi, bagi Tuhan, mujizat itu tidak penting. Mujizat hanya penting bagi manusia. Setuju? Ya. Tuhan justru menganggap penting sebuah pertobatan, sebuah kebenaran yang dilakukan oleh setiap umatnya. Itu jauh lebih penting. Apa artinya orang yang mengalami mujizat, tetapi pada akhirnya tidak bertobat dan tetap binasa? Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan bikin mujizat orang yang sudah divonis umurnya tinggal 3 bulan, terus tiba-tiba sembuh total, nggak jadi mati? Bisa? Bisa. Tuhan itu bisa bikin mujizat apapun. Tuhan itu bisa sembuhkan kanker pun bisa. Tetapi bagi Tuhan jauh lebih penting kalau bohong kita sembuh, pelit kita sembuh, ya, sombong kita sembuh. Itu Tuhan lebih tertarik. Itu yang membuat Tuhan kenal kita. Saya mau tanya, apakah mujizat itu membatalkan kematian? Apakah mujizat kesembuhan membatalkan kematian? Orang yang mengalami mujizat kesembuhan bisa nggak mati lagi? Bisa. Oleh sebab itu, mari kita mengejar pengenalan akan Tuhan yang benar,
yaitu bukan cuma pelayanan di gereja, bukan cuma aktif di dalam aktivitas rohani, tetapi kita betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan kita dikenal oleh Tuhan. Coba kita lihat lagi 2 Korintus 10 ayat 18. Tolong jangan lupa ayat ini Bapak Ibu, ini ayat yang penting sekali seringkali dilewatkan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Kita lihat dari ayat 17. 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, kalau mau berbangga, hendaklah ia bermegah dan berbangga di dalam Tuhan. Ya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang memuji diri sendiri bukan jaminan dia tahan uji, belum jaminan dia tahan bantingan. Tetapi siapa yang dipuji Tuhan, dibanggakan oleh Tuhan, orang itu pasti tahan uji. Orang yang bisa kuat di dalam ladang pelayanan, ya, adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal Tuhan dengan baik, dia nggak akan tahan bantingan di dalam pelayanan. Karena yang namanya ladang pelayanan, itu tempat di mana seseorang mengalami penempaan dan digembleng luar biasa. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bukan orang yang memuji diri yang tahan, tetapi yang dipuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari dalam pelayanan kita tidak usah mengejar pengakuan manusia, tidak usah mengejar pujian manusia, karena itu semua nggak jaminan kita bisa kuat. Tetapi mari kita mau dipuji Tuhan, kita mau diakui oleh Tuhan, sebab itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ya, karena Alkitab ini banyak memberikan contoh-contoh ayat. Ya, orang yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Hati-hati ya. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggi. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita lihat yang pertama tadi apa? Penyembah yang benar tidak ditentukan oleh lokasi atau tempat. Yang kedua, penyembah yang benar tidak ditentukan oleh pengenalan yang sepihak. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-23. Mari kita lihat ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya apa? Apakah harus berbahasa roh? Saya ingatkan lagi, bahasa roh itu adalah karunia roh. Kalau ukurannya bahasa roh, maka orang yang tidak punya karunia roh tidak akan bisa menyembah Bapa. Betul ya Bapak Ibu? Logikanya seperti itu ya. Menyembah dalam roh itu artinya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan ukurannya karunia roh, tetapi dipimpin Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh. Sekarang saya tanya, tolong coba Bapak Ibu bisa renungkan dan jawab, ya. Yang dikejar manusia itu buah roh atau karunia roh pada umumnya? Pada umumnya manusia suka mengejar apa? Jemaat gereja, umat Tuhan suka mengejar karunia roh atau buah roh? Karunia. Iya, yang dikejar karunia roh. Mujizat, kesembuhan, ya, bahasa roh, nubuat, dan sebagainya. Sekarang saya tanya, apakah mujizat, kesembuhan, nubuat itu kekal? Alkitab berkata 1 Korintus 13 ayat 8. Bahasa roh akan berhenti, nubuat akan lenyap, ya, mujizat akan berakhir. Tetapi kasih kekal selama-lamanya. Karunia roh itu di mana, Pak? 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Tetapi
Yang disukai oleh Tuhan bukan karunia roh. Yang disukai Tuhan adalah buah roh. Apa artinya berbahasa roh kalau nggak punya buah roh? Apa artinya bisa mengadakan mujizat tapi kalau nggak punya kasih? Semua nggak ada artinya. Oleh sebab itu, penyembah yang benar tidak lagi ditentukan oleh tata cara ibadah dalam gereja, liturgi, sakramen, nggak ditentukan itu lagi. Tetapi bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berjalan dalam kebenaran, cepat atau lambat orang itu pasti menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah yang membuktikan orang itu di mata Tuhan adalah penyembah yang benar. Penyembah yang benar bukan tentang suara yang bagus atau penyembahan yang bagus atau bahasa roh, bukan. Penyembah yang benar bukan ditentukan tempat atau lokasi, tapi penyembah yang benar adalah bagaimana kehidupan kita dipimpin Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu kan, zaman dulu, ingat? Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Bukan waktu di ibadah saja, tapi tiap hari. Dimanapun kita berada, kita belajar rela tunduk dipimpin oleh Roh Kudus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bicara tentang orangnya yang mau menyembah, bukan tentang penyembahnya, tapi pribadi yang menyembah, ya, mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka sebetulnya yang namanya ibadah sejati itu bukan di gereja. Roma 12 ayat 1 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita itu kapan? Ya nanti setelah kita selesai Zoom online ini, itu ibadah kita yang sesungguhnya. Berhadapan dengan anak, istri, suami, berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada, itulah ibadah kita sejati. Pembuktian, apakah kita penyembah yang benar atau tidak. Saudara-saudara, mengenal Tuhan itu proses seumur hidup. Bersifat progresif. Anda ingat Ayub? Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi ketika Ayub mengalami proses, Ayub pernah berkata dalam Ayub 42, ayat yang kelima. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengenal Tuhan itu proses. Ya, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah berkata demikian dalam Lukas pasal 8. Ketika mereka mengalami angin ribut, mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak, guru-guru kita binasa. Ketika Yesus meredakan angin ribut, apa reaksi murid-murid? Mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sampai air dan angin pun tunduk kepada. Mereka punya pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan juga mengenal mereka. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, saya berharap di dalam masa-masa COVID ini semakin membuat kita mengenal Tuhan secara lebih dalam, lebih pribadi, lebih intim lagi. Ya, saya rindu masa-masa COVID ini menjadi satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, menjadi cerita bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa kita pernah ada di dalam masa yang luar biasa, di mana kita juga bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Nggak usah takut menghadapi COVID ini. Ya, saya ingin supaya komunitas kita di dalam PD Ceria ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya ingin satu pesan lagi, satu ayat lagi untuk kita sekalian. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-18 sampai 22, nggak usah dibaca. Di sana dikatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong.
Kalau mau beriman kepada Tuhan, itu jangan salah sasaran, jangan salah fokus. Banyak orang berkata begini, aku percaya, aku beriman, aku pegang janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah ukuran iman itu seperti itu? Iman itu tidak boleh berhenti hanya percaya akan janji Tuhan atau percaya akan kuasa Tuhan. Karena Yakobus pasal 2, ayat 18 sampai ayat yang ke-22, dikatakan begini, kalau kita percaya Allah itu satu-satunya yang berkuasa, setan pun juga percaya. Dan setan pun gemetar. Kalau kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya berkat Tuhan, kita percaya jaminan Tuhan, setan pun juga percaya. Apa istimewanya iman seperti itu? Bukan saya tidak boleh kita beriman seperti itu. Tetapi iman yang sempurna, ayat 22, adalah iman yang disertai perbuatan. Perbuatan ketaatan kita, perbuatan kita bayar harga sandal jadi pikul salib, perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itulah yang menjadikan kita penyembah yang benar dan memiliki iman yang sempurna. Dan Alkitab berkata, iman kita sanggup mengalahkan dunia. Oleh sebab itu jangan takut ya, di dalam masa COVID ini, iman kita yang disertai dengan perbuatan sebagai bukti iman yang sempurna adalah iman yang mengalahkan dunia. Dan jangan lupa, Yesus pernah berkata ketika dia akan naik ke surga. Pada saat-saat terakhir Yesus akan naik ke surga. Yesus berkata begini, jika anak manusia datang kedua kali, apakah ia mendapati ada iman di bumi? Apakah ada pengenalan yang benar di bumi? Oleh sebab itu, mari kita fokuskan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita taat akan perintah Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan. Urusan berkat, mukjizat, kesembuhan, itu otomatis mengikuti. Kita bukan mengejar berkat, tetapi kita mengejar kebenaran, maka berkat juga mengejar kita. Kita tidak mengejar kesembuhan, tetapi kita mengejar kesucian, maka kesembuhan akan mengikuti kita. Amin. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Kejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan dengan sendirinya pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Asal saudara hidup benar, hidup taat, dalam perbuatan yang sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita. Pernah dengar lagu ini Bapak Ibu? Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh bayar harga setengah diri pikul salib. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, hikmat-Mu, dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan, kami semakin mengerti apa yang harus kami buat. Tolong pimpin kami Tuhan dalam hari-hari kami melewati masa pandemi COVID ini, sehingga kami boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyukakan hati Tuhan melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang lain boleh melihat kami, mereka boleh melihat ada Kristus di dalamnya, ada Yesus yang boleh terpancar menjadi satu bukti bahwa kami bukan orang yang biasa, tapi kami menjadi orang yang luar biasa, karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau memberkati semua yang terlibat atau yang tergabung dalam acara ibadah Zoom online pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan masing-masing, di dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kami lakukan, semuanya semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Petraikan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa, beri kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Yang diberkati bersama berkata, amin. Amin.